Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alma Aulia Hanifah dengan NIM 10, Fatma Azahra Nuraini dengan NIM 11, Adita Azahra Nareswari dengan NIM 14, Raihana Latifah dengan NIM 17, Indriana Puspita Dewi dengan NIM 19, Dea Ika Felisa dengan NIM 49, Laila Fitria Handayani dengan NIM 51, Nuria Safitri dengan NIM 53, dan Rahajeng Marani Bisono dengan NIM 55, dan yang terakhir Najma Aufa Hansa dengan NIM 56. Kami akan menyampaikan materi tentang paragraf dan penjelasannya. Definisi paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Sedangkan berdasarkan beberapa sumber, paragraf adalah sebuah atau sekumpulan kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru dan memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pembaca lebih mudah memahami isi paragraf secara utuh. Ciri-ciri paragraf. 1. Kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk 2. Paragraf mempunyai satu pikiran utama yang dinyatakan pada kalimat topik. 3. Paragraf juga memiliki pikiran penjelas yang berisi detail-detail yang spesifik, menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan dari pikiran utama yang dinyatakan pada kalimat penjelas. Unsur-unsur paragraf. Beberapa unsur pembangun dari paragraf sehingga paragraf dapat tersusun secara logis dan sistematis, yaitu yang pertama, gagasan utama. Inti permasalahan di dalam paragraf terletak pada topik utama atau gagasan utama. Gagasan utama biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Unsur paragraf yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama bersifat umum, artinya mengandung permasalahan yang dapat dirinci dan diuraikan lebih lanjut, yang kemudian dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Unsur yang ketiga yaitu kalimat penjelas, kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama. Yang keempat, transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Konjungsi antar kalimat yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Untuk selanjutnya adalah syarat-syarat pembentukan paragraf. Di sini terdapat 3 syarat. Yang pertama yaitu kesatuan. Artinya tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik dan semua kalimat dalam paragraf harus membicarakan gagasan pokok tersebut. Dengan demikian kalimatnya harus saling berkaitan yang membentuk satu kesatuan dan hanya terdapat satu gagasan pokok. Syarat yang kedua adalah kepaduan. Kepaduan atau koherensi dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat tersebut wajar dan mudah dipahami. Selain itu, kepaduan antar kalimat dalam paragraf itu meliputi 2 macam, yaitu kepaduan bentuk dan kepaduan makna. Syarat yang ketiga yaitu kelengkapan. Artinya suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat, topik, dan kalimat utama. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Pada paragraf deduktif, kalimat utama berada di awal paragraf.
dimulai dengan pernyataan umum dan disusul oleh penjelasan khusus. 2. Paragraf induktif. Pada paragraf induktif, kalimat utama berada di akhir. 3. Paragraf menyebar. Paragraf penyebar tidak memiliki kalimat utama, yaitu pikiran utamanya menyebar pada seluruh bagian atau tersirat pada tiap kalimatnya. 4. Paragraf deduktif induktif. Pada paragraf deduktif induktif, kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. 5. Paragraf interaktif. Pada paragraf interaktif, kalimat utama berada di tengah paragraf. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka terletak di awal sebuah wacana. Paragraf ini digunakan sebagai pembuka atau pengantar isi sebuah karangan kepada pembaca dan memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca agar lebih fokus kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung terletak di antara pembuka dan penutup sebuah karangan. Paragraf ini berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup terletak di akhir dan digunakan sebagai penutup sebuah karangan. Berdasarkan isi. 1. Paragraf narasi atau paragraf yang menceritakan. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang menceritakan tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian yang mana di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, konflik, dan setting. 2. Paragraf deskripsi atau paragraf yang menggambarkan. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga para pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. 3. Paragraf persuasi atau paragraf yang mengajak. Paragraf persuasi isinya berupa ajakan, bujukan, ataupun mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang dituliskan. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang menjelaskan tentang sebuah pendapat dan dilengkapi dengan berbagai macam keterangan serta alasan. 5. Paragraf eksposisi atau paragraf yang menjelaskan. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang pendapat, ide, buah pikiran, pengetahuan, ataupun informasi yang ditunjukkan untuk memperluas wawasan dari pembaca. Pengembangan paragraf. A. Pengembangan paragraf berdasarkan tekniknya. 1. Pengembangan paragraf secara alamiah. Metode pengembangan paragraf dengan mengembangkan pokok pikiran secara kronologis atau urutan waktu maupun urutan ruang. 2. Pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks. Poin pertama, paragraf klimaks adalah paragraf yang dikembangkan dari gagasan atau tema kurang penting dan berangsur-angsur menuju tema atau gagasan yang dianggap tinggi dan penting. Poin kedua, paragraf anti klimaks adalah paragraf yang dimulai dari gagasan penting yang kemudian dijabarkan dengan gagasan-gagasan pendukungnya. 3. Pengembangan paragraf umum ke khusus dan khusus ke umum. Paragraf umum ke khusus atau deduksi atau deduktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dari gagasan umum yang setelahnya diikuti dengan gagasan-gagasan penjelas. Paragraf khusus ke umum Atau induktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dari gagasan-gagasan penjelas yang kemudian mengerucut di akhir berupa gagasan umum. Pengembangan paragraf berdasarkan isi. 1. Perbandingan dan pertentangan. 2. Analogi. 3. Contoh-contoh. Definisi luas. Klasifikasi.
Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang kami jelaskan, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan via grup WhatsApp Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.